Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kami. Mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang, atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa, meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nats yang kita ambil di sini, di dalam Yohanes 3 ayat pertama, bahwa adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bapak dan Ibu, kalau dilihat di sini, di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, ini merupakan percakapan Yesus dengan Nikodemus, di mana Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Di dalam ayat 2, Nikodemus menganggap bahwa Yesus adalah guru. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Kemudian di ayat 3-nya, respon Yesus di situ bahwa
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, ketidakmengertian Nikodemus, dia terus bertanya, tidak cukup 1 kali, 2 kali. Walaupun dia sebagai pemimpin, Nikodemus tidak sombong, dia tidak sok tahu, tapi dia terus-menerus minta hikmat dari Tuhan, dia minta jawaban dari Tuhan, dia terus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap mau dengan rendah hati belajar kepada Tuhan Yesus, terutama tentang iman dan kehidupannya. Nah, Ibu dan Bapak, kita belajar dari Nikodemus, teladan. Dari Nikodemus, dengan rendah hati dia mau belajar dari Yesus. Yang seperti apa? Nah, kalau misalnya kita menemukan seseorang yang lebih kecil atau lebih muda umurnya dari kita, maka kita bisa mengatakan dalam hati kita, boleh jadi orang kecil ini tidak berbuat banyak dosa kepada Allah. Sedangkan aku adalah orang yang banyak berbuat dosa. Atau kita menemukan seseorang yang lebih tua daripada kita. Maka bisa kita katakan kepada orang ini telah lebih dulu beribadah kepada Tuhan, serta melakukan pelayanan lebih baik daripada diriku. Atau misalnya kita juga bisa bertemu dengan seseorang yang berkarakter dan memiliki kerohanian yang lebih baik. Maka bisa kita katakan dalam hati kita bahwa orang ini telah diberi oleh Allah sesuatu yang tidak bisa kita raih. Orang tersebut telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui, maka aku mau belajar darinya. Nah, Ibu dan Bapak, tidak ada manusia yang sempurna. Siapa sih kita gitu? Ya. Jadi apa yang bisa kita sombongkan dari kita? Kita adalah debu, seorang hamba. Kita makhluk yang lemah di hadapan Tuhan. Jadi hidup itu singkat ya Ibu dan Bapak, dan sementara. Jadi ya kita mau belajar dari tokoh Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, kita mau belajar rendah hati. Ya, seperti kalau saya bisa katakan ilustrasinya seperti ilmu padi, kian berisi, kian merunduk. Ya. Marilah Ibu dan Bapak, sebagai anak-anak Tuhan, kita dengan iman kepada Tuhan Yesus dan dalam mengisi, kebetulan hari ini kemerdekaan kita yang ke-75, kita terus mau belajar. Belajarlah dengan sikap rendah hati, belajar menghargai sesama, belajar untuk saling menghormati, belajar untuk berpelayanan lebih baik. Ya, intinya kita dapat lebih belajar, lebih peduli, ya, lebih peduli terhadap sesama, lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap bangsa dan negara. Apalagi dengan kondisi sekarang yang terus-menerus mendengungkan tentang COVID-19. Bagaimana sikap kita? Belajar untuk menaati aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga kita sebagai warga Indonesia dapat turut andil dalam memajukan bangsa Indonesia. Tidak mudah memang, tapi marilah kita sama-sama berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Rahmadi. Terima kasih Bu Iing atas firman-Nya. Jadi hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu untuk kita mau belajar dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Entah itu dia lebih muda, entah itu dia lebih tua, atau dia punya kerohanian yang lebih baik, atau hal-hal yang lain. Dan Bapak Ibu, seperti ada tertulis bahwa hidup itu adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu, kita mau belajar untuk menjadi orang yang rendah hati seperti yang disampaikan oleh Ibu
Iing. Mari Bapak Ibu ada yang mau sharing malam hari ini tentang belajar untuk dengan rendah hati belajar dari orang lain. Ada Bapak Ibu? Dah? Ibu yang mau? Saya, Bu. Silakan, Delna. Ya, saya mau sharing. Saya kan lama di gereja GKI dari kecil. Guru sekolah minggu saya itu kan Pak Setiadi, Pak Sindu, Pak Suhendra. Sampai hari ini ya puji Tuhan. Masih Tuhan berkenan untuk saya terus di Pasir Koja. Ya kalau bisa sampai paripurna. Cuman kan saya ini kan kalau yang khotbahnya misalkan pengkhotbah awam, kalau dulu kan ada pendeta Nathan, pendeta Abednego, terus yang dari Belanda itu, terus saya lupa dulu. Terus Dorothy Max. Ya banyak yang senior gitu. Jadi kalau pendeta yang baru itu, saya kalau nggak merendahkan hati itu jadi sulit gitu untuk menerima gitu. Jadi saya tuh harus merendahkan hati. Dulu suami saya juga gitu. Kalau misalnya dia ada pendetanya yang senior tuh dengerin gitu. Tapi kalau pendetanya baru, aduh ini mah udah tahu nyampainya kemana gitu. Jadi endingnya tuh pasti kayak gini gitu. Kalau yang senior kan beda gitu. Seneng gitu kalau misalkan yang udah emeritus tuh. Dulu almarhum suami saya tuh seneng banget gitu. Yang dari GKI Cibunut itu udah sepuh banget ya, udah emeritus lagi, nggak tahu masih ada atau enggak. Seneng gitu. Kalau yang udah tua-tua malah seneng dulu almarhum suami saya. Cuman kalau saya kan berdoa dulu dari rumah, Tuhan tolong agar saya pulang itu dapat berkat gitu. Ya berkat rohani, jadi ada pembaharuan iman buat saya gitu. Kalau enggak tuh sama saya juga, aduh ini teh pendeta teh khotbahnya kemana gitu kan, gitu kayak terlalu cetek gitu kan. Jadi itu pendeta juga kita jemaat tuh pada bisa menilai gitu, karena mungkin kan apalagi Injil kan diputer-puter gitu kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya nggak dapat sesuatu yang baru, misal hanya satu kata aja. Kalau yang udah senior kan bisa diputer-puter itu cuma satu kata gitu. Dia dapat dari satu kata itu, dia bisa dapat yang inspirasinya tuh banyak gitu, lebih gitu. Padahal hanya satu kata, kita kadang-kadang nggak terbayang gitu kan, kok bisa gitu. Oh iya, dari segi ini kok bisa ya. Padahal hanya satu kata dia ngambil, padahal itu aja gitu Injilnya tuh. Ya mungkin dia punya pengalaman pribadi atau dianya belajarnya lebih gitu, walaupun udah ML itu saya sendiri juga nggak tahu gitu ya. Tapi intinya di situ. Jadi saya itu harus belajar rendah hati, baru saya bisa dapat. Jadi waktu PA dulu kan kosong ya. Jadi kayak Pak Dedi gitu ngajar, Pak Suhendra ngajar, Ibu Kastiara ngajar, Pak Daniel ngajar gitu. Saya kalau PA hari Rabu nih, aduh ya Tuhan tolong saya bilang saya jangan sampai pulang ini sia-sia gitu. Karena itu kan orang-orang yang saya kenal gitu kan. Saya tahu gitu belajarnya dia tuh pasti ya berdasarkan dari apa ya, dari yang sudah dipersiapkan oleh majelis mungkin ya gitu, intinya gitu. Tapi kan kalau ada orang kan ngelihat mukanya gitu, bukan isi firman Tuhannya gitu. Jadi kayak teman saya bilang, saya mah di GKI yang nggak dapat apa-apa katanya gitu. Oh, saya datang ya begitu, pulang juga nggak dapat apa-apa katanya gitu. Tapi saya sih ya puji Tuhan gitu. Ya pulang dapat apa-apa, minimal ya itulah ada pembaharuan iman buat saya gitu. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang saya dapatkan. Tapi intinya itu harus rendah hati, harus berdoa. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Helna. Ya.
siapapun yang membawa firman, ketika yang dibawa itu adalah firman, pasti ada sesuatu yang didapatkan. Itu pasti. Karena yang dibawa itu adalah firman Tuhan, bukan firman yang lain gitu ya, Bapak Ibu. Tapi memang kadangkala kita juga melihat siapa pengkhotbahnya, itu wajar gitu. Tetapi paling tidak ketika kita melihat apa yang dibawa, apa yang disampaikan, nah kita pasti akan dapat sesuatu. Bagaimanapun siapapun yang membawa firman Tuhan, itu pasti ada sesuatu makna yang ingin disampaikan. Nah, tergantung kita meresponnya dan menerimanya seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Helna sharingnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing malam hari ini? Bahwa dibutuhkan kerendah hatian untuk kita mau belajar dari orang lain. Kalau bisa dikatakan, kalau tua itu adalah pasti ya Bapak Ibu, tetapi kalau dewasa itu pilihan, bisa dikatakan seperti itu. Sama seperti belajar. Ketika kita mau memilih untuk rendah hati, untuk belajar dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, gitu ya, kita pasti mendapat sesuatu. Bahkan Tuhan juga membuat kita belajar dari orang-orang yang mungkin bisa dikatakan menyimpang begitu ya. Kalau tidak ada orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang melakukan kesalahan, kita tidak bisa belajar dari situ. Kalau semuanya lurus begitu ya, tidak bisa juga. Karena kita tidak tahu bahwa itu benar atau tidak. Tapi ketika ada yang salah, kita pasti bisa belajar juga dan mengambil pengalaman dari pengalaman hidup orang lain begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau hari ini mau menyampaikan sharingnya, belajar. Kalau saya banyak belajar dari anak, dulu pernah ngajar ya Bapak Ibu, belajar dari siswa-siswi, sama seperti Ciing nih. Kita belajar ya Ci ya, belajar dari anak-anak bahwa ternyata, oh benar, ternyata ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari anak-anak ya Ci ya. Ternyata anak-anak segitu banyak memberi pengaruh yang luar biasa kepada. Ini Ci bisa cerita Ci, seperti apa? Belajar dari anak-anak. Ya kadang kita disadarkan gitu ya. Contohnya aja, misalnya ya anak sendiri lah gitu. Saya nganggapnya tuh anak yang pertama tuh masih kecil aja gitu ya, seakan-akan tuh. Jadi di bayangan saya tuh karena dia tuh anak gitu kan. Jadi segala sesuatu jangan lupa ininya, jangan lupa makan, jangan lupa ini, pokoknya disiapin segala macam gitu kan. Diomongin semua gitu. Terus dia tuh bilang juga, "Mah, saya ini sudah umur 22 gitu, umur 22. Jadi dan saya tahu gitu kan, saya tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang dilakukan, mana yang enggak gitu. Coba tolong beri kepercayaan gitu kepada saya gitu," dia bilang gitu. Ya, jadi saya belajar dari situ gitu kan. Oh iya ya, saya disadarkan oleh dia. Jadi ya namanya belajar juga gitu kan dari dia, bahwa kita jangan menganggap remeh seorang anak gitu kan ya. Mungkin pemikiran dia juga akan lebih baik. Kalau dia, saya debat dengan dia itu pinter gitu, anaknya tuh memang kayak tadi aja, kok mau ikut yuk nanti besok gitu ya, saya tadi pergi nggak mau di rumah aja gitu. Ya ayo ya mama aja yang pergi gitu kan ya. Jadi terus ya kita pergi bareng, kita olahraga. Enggak, kok udah kok kemarin mau ngapain? Kita ngukur jalan, saya bilang gitu ya. Ukur jalan, kok udah kok ukur jalan kemarin gitu. Nanti sok mama berapa ukur jalan, kita samain berapa perjalanan yang kita jalanin gitu. Jadi debat sama dia tuh ada aja gitu. Jadi ya dari situ kita belajar untuk ya saya lebih sabar mungkin menghadapi anak gitu, belajar juga tidak mengecilkan seorang anak gitu, belajar mendengarkan pendapat anak kecil juga gitu Bu. Ya, benar ya. Kita banyak belajar dari anak-anak. Bahkan orang dewasa itu kadang-kadang juga banyak belajarnya dari anak-anak. Kepolosan anak-anak itu justru membuat kita tersadar gitu. Sama misalnya, saya pernah dulu Bapak Ibu, Noel itu masih kecil gitu ya. Kita memang mengajarkan Noel untuk berdoa sebelum makan. Nah, satu kali dia, kita makan tuh lupa begitu berdoa. Sebenarnya ngingetin,
Mama Papa tuh nggak berdoa, katanya harus berdoa gitu ya, malu ya. Ya ternyata kita diingatkan gitu bahwa betul dalam keadaan apapun ketika sebelum makan gitu kita harus berdoa. Ya malu sih, cuman maksudnya ya gitu, akhirnya kita berdoa, kita belajar dari situ. Ternyata ada banyak hal yang bisa dipelajari dari anak-anak gitu. Betul. Ya, ada lagi. Belajarlah sampai ke negeri Cina katanya ya Bu ya. Iya betul. Ada pepatah gitu kan. Ada pepatah mengatakan seperti itu, belajar. Ya. Kalau susah gitu ke negeri Cina, makanya disuruh belajar ke Cina gitu, harus mengarungi lautan dulu. Gitu. Betul. Belajar itu tidak pernah berhenti ya, Ci. Harus betul. Dan itu proses seumur hidup. Betul sekali. Ya. Ada Bapak Ibu yang ingin sharing lagi? Yang pernah belajar dari seseorang atau pernah belajar dari pengalaman orang lain gitu, sehingga itu menjadi pengalaman juga untuk kita. Tadi belajar ya pasti ya, kita juga banyak lah, walaupun masih yang anak-anak muda juga, justru saya rasa saya sendiri banyak belajar dari anak-anak muda ya saat ini ya. Bukan hanya orang tua saja ya, malah sekarang kebalik, orang tua malah belajar sama yang muda ya? Belajar ke anak muda gitu. Masalah IT semua kita butak semua gitu. Tangan mereka lebih pintar lagi, itu salah satunya ya. Nah, yang menarik itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saya tetap berprinsip bahwa siapapun yang khotbah di depan, ketika dia sudah membawakan firman, ya, ketika dia menyampaikan firman yang benar dan sesuai dengan Alkitab dia, saya rasa saya tidak akan merendahkan atau membuat mencemooh ya. Tapi saya justru lebih senang menyimak ketika mendengarkan pendeta-pendeta muda itu memaparkan apa sih yang akan dipaparkan gitu, atau apa yang mau disampaikan. Malah lebih ke mereka kadang-kadang membuat suatu pemikiran yang baru ketika menyampaikan firman Tuhan. Ada yang dibawa sesuatu yang baru gitu ya, dibanding dengan tentu berbeda pendeta, beda lagi cara pemaparannya. Walaupun satu ayat pasti beda-beda gitu, cara berpikirnya, cara ini pasti berbeda. Nah di sini justru saya lebih senang ya mendengarkan dari berbagai sudut pandang ya, baik yang masih pendeta muda, masih yang pendeta tua, emeritus, apapun juga gitu. Saya lebih senang mendengarkan dari berbagai versi, bukan satu versi gitu. Pasti beda-beda, setiap orang berbeda-beda. Seperti waktu PA kemarin, ketika masa persembahan, saya baru ketika Pak Rahmadi dengan saya akui itu pintar sekali gitu, ketika membuat suatu pernyataan bahwa membuat satu gambaran Maria Magdalena yang seorang pelacur untuk mempersembahkan tuh. Nah itu sama sekali tidak terbayang sama saya seperti apa gitu, bahwa apa yang dilakukan sama pekerjaan yang dilakukan sama Maria Magdalena itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip pekerjaan kotor gitu. Tapi ketika hasilnya dipersembahkan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu menjadi yang halal gitu ya. Nah itu tidak terpikirkan oleh saya gitu. Itu kan cara berpikirnya beda-beda kan. Nah inilah ada perbedaan antara tiap pendeta itu berbeda-beda gitu cara memaparkannya, dan pasti mendapat sesuatu yang baru dari setiap firman yang disampaikan oleh masing-masing pengkhotbah. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih Pak Hadi atas sharingnya. Lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Sudah. Pak Ramadhan. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, contoh yang menarik dari Nikodemus, dia adalah seorang Farisi dan pemimpin
agama Yahudi atau anggota Sanhedrin. Itu bisa dibilang orang yang sangat saklek ya dengan aturan Yahudian. Orang yang benar-benar A ya A gitu. Ya, orang-orang itu Sanhedrin. Ya, tapi dalam cerita ini beda gitu. Ya, dia melepas kedudukannya. Dia melepas jabatannya sebagai pemimpin itu untuk berbincang-bincang dengan Yesus dan mendengarkan Yesus. Ya, dan dia di situ mengalami pencerahan rohani, ya, sampai juga dengan pertobatan. Dan saya rasa ini sebuah gambaran ya yang sangat relevan, ya. Jadi kadang kita suka memakai standar bahwa saya sudah paham, saya sudah ngerti, sudah pernah dengar dan sebagainya. Tapi cerita ini enggak, gitu, saudara. Nikodemus mau dengan rendah hati untuk belajar dari Yesus, ya. Dan rasanya ini juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Dari siapapun, bukan cuma dari pendeta, dari guru sekolah minggu, bahkan dari anak-anak sekolah minggu, ya. Kita bisa belajar, ya. Kita bisa rendah hati. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk menegur, mengingatkan kita, ya, dengan dari hal-hal yang kecil yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya, saudara. Dan ini memang tidak mudah, ya. Rendah hati itu sebuah sikap yang sulit memang, ya, karena itu tadi kita harus menyangkal diri, melepaskan ego dan sebagainya, ya, untuk bisa belajar dan mendengarkan orang lain. Ya, Yesus sendiri pun pernah mengalami kan, waktu dia mau mengajar orang-orang bilang, dia kan anak tukang kayu, tuh, ya kan, artinya Yesus sendiri pernah ditolak oleh karena statusnya sebagai anak Yusuf, ya. Jadi artinya memang tidak mudah, ya, untuk kita bisa mendengarkan orang lain, belajar dari orang lain, ya. Benar-benar dibutuhkan kerendahan hati. Ya, dan ini modal utama kita kalau kita mau sungguh mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Kita masuk doa syafaat nih, Bapak Ibu. Ini ada 12 orang. Kita doa berantai ya, Bapak Ibu ya. Udah lama nggak doa berantai. Bisa dilihat di slide. Dimulai dari saya mendoakan Bu Chandra mendoakan Pak Dadang, Pak Dadang doakan Bu Widya doakan Bu Helna doakan Pak Suryadi, lalu Pak Suryadi ke Pak Hadi Pak Romi ke Pak Simon doakan Pak Setiadi doakan Pak Elin doakan Pak Thomas. Terakhir, Pak Thomas, ada Pak Thomas ya? Benar ya? Ada Bu Melinda. Ya, ada Pak. Oh ya, ada ya. Nah, oke. Terakhir Pak Thomas mendoakan saya. Ya, nanti berarti menutup. Silakan yang lewat chatting boleh menanyakan apa yang mau didoakan. Mas, mau didoain apa Pak Thomas? Yang umum aja, Pak Elin. Hah? Umum. Umum, oke. Pak Suryadi mau titipan doa apa? Ya, untuk keluarga, kesehatan saja, Bu Helna. Ya. Bu Helna mau didoain apa? Ya, ini Devina mundur lagi. Harusnya Agustus jadi Desember sidang. Minta doanya supaya Devinanya siap gitu. Dari pihak Maranatanya juga jangan mundur-mundur terus. Karena ini harus bayar kuliah terus. Uang kuliahnya terus kudu bayar. Iya. Mundur Sidang terus. skripsi ya? Iya, sidang skripsinya kemarin janji Agustus. Itu sebelumnya udah mundur berapa kali.
sekarang mundur terus. Masalahnya ini kan harus bayar uang kuliah, Bu. Sama ini Devina kan kenapa buka sih Bu cabang. dimundurinnya? Hah? Ya dimundurinnya gara-gara? Corona katanya sih. Oh. Iya. Sama ini Devina buka cabang di Kopo deket Caringin tuh. Kopo 434. Ya, minta doanya aja supaya ya semua lancar lah. Usahanya ya. Oke. Ya, ayam goreng cabai, minta doanya. Iya, Pak. Udah Iya, itu Bu. aja. Supaya karyawannya ya bisa kerjasama, ya kan saling membangun, ya saling menopang. Gitu. Pas jadi, Iya, mau didoain apa pas jadi? ya Pak Simon. Kesehatan sajalah. Dan keluarga, tolong doakan juga supaya anggota keluarga kami boleh belajar hidup rendah hati. Ya. Amin. Itu menjadi menyenangkan bagi Tuhan. Betul, Terus amin. kesehatan ya Pak. Ya. Ya. Pak Hadi, apa yang mau didoakan Pak Hadi? Pak Ailim, ada titipan doa Pak. Umum aja Pak Setiadi. Kerjaan, anak-anak sekolah, sama kesehatan Pak Sudadi. Oh iya. Oh ya. Pak Dadang, apa yang mau didoakan? Romi, chattingannya Pak Romi. Pak Dadang. Umum. Kesehatan. Iya. Pak Dadang. Ada di chat Bu sebetulnya. Oh, nggak kebaca. Kesehatan. Nggak kebaca. Kesehatan aja. Ya. Kesehatan. Kesehatan, ya. Siapa chatnya ke kisah pribadi? Kadang chatnya hitam sih jadi nggak kelihatan. Kelihatan dari tadi.